Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Hefnizen, SAGMM, Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember untuk 2023-2027. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Para pendengar yang berbahagia, dalam rangka merefleksi dan melakukan muhasabah atas Aidul Kurban, maka beberapa hal yang menjadi poin penting. Pertama, bahwa kurban itu artinya dekat. Jadi dengan berkurban sesungguhnya dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan terlebih dahulu dekat dengan sesama makhluk Allah, dekat sama manusia. Jadi dengan kurban itu sesungguhnya adalah proses perubahan dari tidak sekedar ibadah ritual, tetapi harus dilanjutkan dengan ibadah sosial. Jadi kalau kita mendekat kepada Allah dengan cara mengisi tempat-tempat ibadah yang hening dan sunyi, juga kita mendekat kepada Allah dengan cara mengisi perut-perut yang kosong di antara sesama manusia. Jadi semangat kurban itu sesungguhnya pertama adalah semangat memanusiakan manusia, semangat untuk membebaskan manusia dari keterbelakangan, dari kefakiran, dari kelaparan dan lain sebagainya. Jadi ini lebih besar pada dimensi ibadah sosialnya. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi yang di bumi, sayangi makhluk-makhluk Allah yang di bumi, baru kalian akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi poin pertama, saya kira ini menjadi kesadaran kita untuk melakukan gerakan kemanusiaan, gerakan memberdayakan mereka yang lemah, untuk bersama-sama merasakan bagaimana kemudian memanfaatkan nikmat-nikmat Allah ini untuk semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sejarah kurban ini kan sejarah yang panjang sebetulnya, disimbolkan di situ dengan menyembelih hewan korban. Maksudnya mengetuk hati kita untuk kita segera berkurban sebelum menjadi korban dari kekikiran kita, sebelum kita menjadi korban dari keserakahan kita dan lain sebagainya. Disimbolkan dengan hewan kurban, ya, bisa kambing, bisa sapi, onta dan lain sebagainya. Itu maksudnya untuk membersihkan diri kita menjadi orang-orang yang terpilih. Itu sebelumnya harus kita korbankan nilai-nilai kebinatangan yang ada pada diri kita, keserakahan, kekikiran, nafsu, kedengkian dan lain sebagainya. Berbagai sifat kebinatangan yang masih bercokol dalam diri kita itu harus kita sembelih, harus kita tumpas, harus kita hilangkan dulu untuk kemudian mencapai derajat yang lebih tinggi. Yang ketiga, saya pikir ini juga penting dalam konteks kurban ini adalah bagaimana kita membiasakan tradisi giving, tradisi memberi. Karena Islam itu sesungguhnya lebih banyak berdiri di asas memberi, bukan meminta. Jadi Islam itu ditegakkan atas prinsip giving bukan taking, gitu ya. Semangat memberi, semangat berbagi dan lain sebagainya, termasuk berbagi harta benda, berbagi kasih sayang dan lain sebagainya, itu merupakan salah satu prinsip dalam Islam. Jadi intinya bahwa kita menjadi umat Rasulullah ketika kita kemudian banyak melanjutkan tradisi-tradisi nabi-nabi sebelumnya, terutama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kurban ini kan sesungguhnya adalah tradisi
yang dimulai dari napak tilas Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di situ jelas sekali ketika Ibrahim mengajarkan bagi kita bahwa Muslim yang baik itu adalah Muslim yang mendahulukan kehendak Allah di atas segalanya. Termasuk misalnya kita harus mengorbankan apapun yang ada pada kita yang notabene merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala kalau itu kehendak Allah. Cerita tentang bagaimana Ibrahim diperintah untuk menyembelih putranya namanya Ismail yang akhirnya diganti dengan hewan itu, yang dengan kambing itu kan sesungguhnya ini simbol bahwa betapa kita sangat sayang kepada apa yang diamanahkan kepada kita, termasuk anak kita sendiri. Itu bisa saja kita korbankan demi kehendak Allah. Tapi pasti tidak mungkin kemudian secara fisik Allah kemudian menyuruh orang tuanya untuk menyembelih putranya. Itu simbolik saja. Itu maksudnya bahwa kecintaan Anda kepada apapun itu jangan sampai mengalahkan kecintaan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka Allah itu disebut Al-Ilah gitu ya. Al-Ilah itu adalah Al-Mahbub dan Al-Ma'bud. Jadi zat yang dicintai dan zat yang disembah. Jadi itulah kemudian pesan utama daripada Aidul Kurban, bahwa kedirian manusia, kebaikan manusia, kemaslahatan manusia sangat ditentukan oleh kesadaran ketauhidan, di mana kita harus menempatkan kehendak Allah di atas segalanya. Termasuk kecintaan-kecintaan kita kepada yang lain itu harus dinomorduakan, karena yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baik adalah mereka yang mampu kemudian mengalahkan dirinya sendiri, orang yang mampu memanage dirinya sendiri, orang yang mampu menjadi malik, menjadi raja atas dirinya sendiri. Dia sudah selesai dengan dirinya. Jadi ego besar akan hadir pada diri kita setelah kita mematikan, setelah kita menguasai ego kecil yang ada pada kita. Jadi buanglah ego kecil untuk kita didatangi dan ditempati oleh ego besar Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang menjadi poin penting daripada pesan Aidul Kurban, dan saya mengajak marilah kita sama-sama segera melakukan gerakan ini, segeralah berkurban sebelum kita menjadi korban daripada kekikiran dan keserakahan kita. Saya kira ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.